Bismillah, alhamdulillah pada pagi hari ini hari Senin kita mengawali pekan di akhir bulan Februari. Masa kita sudah masuk di akhir bulan Februari, kemudian Maret ya, banyak agenda, banyak target yang harus kita kejar, yang kita jalani. April sudah masuk bulan Ramadan ya. Jadi semoga kita mendapatkan keberkahan waktu, diberi kesehatan dan juga kekuatan, karena pepatah mengatakan lantar ji'al ayyamul lati madat, hari yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Bahkan orang Arab juga mengatakan baitatul yaum khairun min dajajatil ghad, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Ya. Ayam itu kan lebih enak ya, lebih mahal harganya, tapi besok itu tidak lebih baik daripada telur yang kita miliki sekarang. Telur harganya murah mungkin biasa saja, tapi apa yang kita miliki sekarang itu jauh lebih baik dan bisa kita manfaatkan daripada sesuatu besok yang belum pasti. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, di sekolah. Target-target yang dengan akan rencanakan semester ini harus segera dibereskan. Mulai kami yang di pondok mengawal ngajinya anak-anak. Bapak Ibu sekalian, waktu itu terakhir saya kasih 2 hadis ya. Masih di bawah ada fotokopi yang enggak masih ya. Mungkin gabung ya Kak, bawa gabung. Itu apa saya ini aja, saya kasih share saja materi yang baru. Saya share di gurunya manusia. Mungkin dilihat di HP-nya. Ini saya ambilkan dari Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-9. Saya ambil secara acak. Itu temanya adalah kita mengerjakan perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya yang kita mampu. Hadisnya berbunyi, hadis ini adalah hadis sahih ya. Kalau hadis sahih ini berarti valid dari Rasulullah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Muhammad, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ma nahaitu, sesuatu yang saya telah melarang untuk kamu semua, anhu darinya, atau anhu dari ma. Anhu itu kembalinya ke ma wujudnya, atau kata gantinya. Fajtanibu, maka jauhilah kamu semua. Bu ing ma, punya kembali lagi ke ma. Rasulullah berwasiat kepada kita, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Jauhi, jangan sekali-kali mendekat. Wa ma amartu, dari sesuatu yang telah saya perintahkan kepada kamu semua, bihi kelawan ma, fa'tu minhu, maka lakukanlah, maka datangkanlah, maksudnya adalah kerjakanlah, mastata'tum, semampu kalian semuanya. Ini berkaitan dengan ayat yang sering kita baca di akhir surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah hafal semua ya. Sudah cakap naik gaji ya. Apa naik gaji apa naik gaji? Tambah semuanya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sangat relate. Kalau zaman sekarang kan katanya relate. Jujur ini sangat relate sekali. Ya, jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhi. Kemudian apa yang diperintah maka lakukanlah sebisanya.
Karena kalau kita melakukan 100% meniru Nabi Muhammad itu tidak bakal bisa. Ya. Mengikuti Nabi Muhammad itu adalah mengikuti sebisa kita. Apa bisa kita setiap malam tahajud? Tidak bisa. Apa bisa kita perfect 100% terhadap pasangan kita masing-masing? Tidak bisa. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Kita ini kata Rasulullah, kon sing paling apik iku sapa sing paling apik ning keluargane, pada pasangan kita, pada suami, pada istri, pada anak. Itu kalau kita baik, maka kita termasuk orang yang baik. Tidak ada KDRT, tidak ada caci maki, tidak ada gampang mecahin piring dan sebagainya. Rasulullah sudah memberikan contoh. Tapi hadis itu dilanjutkan sama Rasulullah, wa ana khairukum li ahlihi, dan yang paling baik di antara kalian ya saya ini. Jadi yang paling ideal adalah Rasulullah. Kita tidak bisa meniru Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan ya, manajemen atau ketika terjadi konflik dalam keluarga, beliau melakukan sebuah contoh atau manajemen yang sangat luar biasa, bagus sekali, sangat baik sekali. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika terjadi peristiwa hadis ifki atau berita dusta, yang mana Sayyidah Aisyah itu dituduh ya, melakukan perbuatan yang tidak layak ketika dalam sebuah perjalanan. Jika cerita Sayyidah Aisyah itu kan ketinggalan, ya toh? Ketinggalan rombongan. Ya rombongannya tidak terasa ketika diangkat di kereta ini, dikiranya masih ada Sayyidah Aisyah. Tapi ternyata tidak ada. Sayyidah Aisyah tertidur ya, di sebuah tempat perkemahan. Tak berani mau nyusul karena sendirian. Ternyata di belakang ada sahabat yang menyusul. Kemudian dibarengi. Jika cerita terjadi desas-desus yang Rasulullah sendiri itu sampai bingung. Ya. Rasulullah bingung itu karena sambil menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan tentang peristiwa itu. Nah ini lama sekali. Peristiwa ini berminggu-minggu bahkan nyampe bulanan. Itu Rasulullah tidak langsung menuduh istrinya Siti Aisyah berbuat yang tidak. Jadi sama Rasulullah dibiarkan saja. Sayyidah Aisyah juga heran, Rasulullah kok nggak nanya perihal yang lagi ramai di masyarakat kepada saya. Itu sama Rasulullah dibiarkan. Malah yang heboh sendiri itu adalah para sahabat. Para sahabat itu kalau saya baca sejarah terpecah menjadi 3 golongan. Yang golongan pertama itu yang tidak percaya Sayyidah Aisyah ini melakukan sesuatu yang dilarang. Yes, Sayyidah Aisyah tidak mungkin lah melakukan seperti itu. Yang kedua, ada yang percaya karena ada orang-orang di Madinah itu ada yang hasud, ada yang munafik, yang menghasut. Golongan yang ketiga di antara para sahabat ada yang cuek, tidak mau ikut campur. Nah inilah kemudian muncul awal mula pergesekan ya, atau perselisihan antara Sayyidah Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan menantunya Rasulullah. Ketika Rasulullah sedih ya, maksudnya kondisinya lagi tidak enak gitu, Sayyidina Ali nyeletuk kemudian Anisa siwaha kasiro. Ya Rasulullah nggak usah bingung, wanita yang lain kan banyak. Itu kedengaran sama Sayyidah Aisyah terus mangkal gitu ya. Jadi Sayyidah Aisyah itu kan meriwayatkan hadis banyak. Jadi para ulama hadis itu terus minta ini menandai kalau ada hadis yang dari Aisyah, kemudian di situ disebutkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, maka ulama hadis tahu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Aisyah itu kan sudah kadang muncul tadi itu ya. Jadi kalau menyebut Rasulullah bersama seorang laki-laki, tapi tidak pernah menyebut Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib. Itu para ulama hadis itu bisa minta ini. Tapi itu pun ya, Sayyidah Aisyah kalau ada sesuatu yang tidak paham tetap bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini intinya adalah hadis ini apa yang telah dilarang oleh Rasulullah ya, itu kita lakukan semampunya. Maka kembali ke akhir surat Al-Baqarah tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat dan seterusnya. Itu adalah ayat pemberian. Ayat pemberian khusus kepada Rasulullah yang mana Rasulullah sangat gembira sekali. Kenapa? Karena ini adalah dispensasi, ayat rukhsah, ayat keringanan
khusus kepada Nabi Muhammad yang diberikan kepada umatnya. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita luput atau kita salah, maka Allah itu akan mengampuni. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau menyiksa kami in nasina kalau kita lupa, au akhtana atau ketika kami berbuat kesalahan. Lupa, ya namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Tapi itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita beristighfar dosa-dosa kecil itu ataupun dosa besar dengan barokahnya istighfar plus ada jaminan ayat tadi itu, Rasulullah senangnya luar biasa. Saking cintanya kepada kita, begitu diberi bonus berupa ayat tadi yang menjamin bahwa umatnya akan diampuni. La tu'akhidna in nasina au akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya, jangan engkau kami hukum dengan dosa kami sebagaimana umat-umat yang dahulu. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau umat dulu bagaimana Bapak Ibu kalau berbuat dosa? Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh kan langsung diadab kan. Isron itu dosa. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang kau bebankan pada orang-orang sebelum kamu. Dulu itu ya hujan batu beneran. Pada zamannya Bani Israel jadi kuno kirodatan fasih, jadi kera beneran. Mereka pulang ke rumah itu sudah berubah wujud. Itu beneran. Itu karena apa? Karena umat terdahulu itu kalau melakukan dosa langsung. Tapi Rasulullah memohon agar jangan seperti umat-umat terdahulu. Nah itu. Ya. Kemudian yang kedua poinnya adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukanlah semampunya saja. Yang penting kita sudah berusaha. Makanya ada memang orang-orang yang ini ada kisah itu ada ketika Rasulullah khutbah, di tengah-tengah khutbah itu ada orang Badui itu orang kampungan, ya, orang pelosok desa. Tiba-tiba dia berdiri, ya Rasulullah, sukanya motong. Kalau orang-orang yang sahabatnya Rasulullah tidak berani. Ini namanya juga orang kampungan. Tapi barokahnya Badui ini muncullah sebuah produk hukum. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya sholat sebagaimana engkau perintahkan, jadi sholat 5 waktu. Saya puasa, ya puasa Ramadan kok. Saya haji, apakah saya sudah cukup? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau masuk surga. Artinya apa? Artinya ibadah yang minimalis pun bisa mengantarkan dan itu sudah cukup untuk mendapatkan surganya Allah. Ini kemudian menjadi ngerem, ya, pengerem agar orang itu tidak berlebihan dalam beribadah. Berlebihan dalam ibadah itu juga tidak boleh, ya. Tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh salah seorang sahabat, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mampu puasa selama bertahun-tahun. Saya bisa puasa nyambung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya jangan gitu kata Rasulullah, dikurangi saja. Ya sudah 1 tahun ya Rasulullah. Suruh kurangi lagi sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana asumu wa ana ufti, saya ini puasa, saya juga tidak puasa alias mokel. Rasulullah puasa daun, namun jangan seperti itu. Bahkan kalau terlalu ibadahnya terlalu kencang gitu ya, itu bisa menyebabkan orang itu merasa ideal, sehingga ketika melihat sekitarnya tidak ideal, dia merasa tersinggung. Karena dia mengukur dengan ukuran dia sendiri. Padahal kacamata putih tidak seperti itu. Bagi seorang kan beda-beda. Masa setiap habis sholat, itu semua orang, ayo harus ba'diyah semuanya. Kan tidak. Ini kan kalau orang terlalu ideal, ayo ba'diyah semuanya. Sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Kan ada yang sudah ditunggu oleh penumpang, sopir, ya kan? Tukang becak yang mau melanjutkan pekerjaannya. Ojek dan sebagainya. Di masjid-masjid itu apakah harus semuanya seperti itu? Ya kan tidak. Makanya itu tadi. Kalau untuk diri sendiri sih tidak apa-apa. Artinya kita mengukur sesuatu yang wajar dalam kondisi yang wajar. Maka semampunya saja. Kalau dalam hari itu, dalam setiap hari panjenengan mampu membaca berapa lembar seumpamanya Al-Quran. Waqiah plus 2 lembar ya kan? Kan setiap minggu kita hataman ya. Al-Quran di grup itu bisa ada cicil kan, 1 hari mungkin 2 lembar, mampunya seperti itu ya sudah,
Nggak usah dipaksakan. Kalau dipaksakan 1 juz nanti Anda bacanya kan lambat sekali. Ya kalau saya mungkin bacanya sekitar 10 menit selesai 1 juz atau 15 menit selesai. Anda bisa 1 jam karena nggak terbiasa seumpama. Kan harus urus anaknya, harus urus keluarganya. Inilah agama itu tidak membebani, maka bahasanya adalah mastata'tum. Kenapa? Karena lanjutannya itu hadisnya fa innaka ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena ahlakal ladzina, rusaknya orang-orang min qablikum, yakni generasi sebelum kamu semuanya, yakni generasi sebelum para sahabat, umat-umat Nabi yang dahulu, apa? Kasratu masailihim, kebanyakan tanya takut. Justru kalau kebanyakan tanya itu akan menjadi blunder terhadap orang yang bertanya itu sendiri. Diri tanya, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya apa? MUI itu kan memberikan fatwa. Fatwa itu muncul, kenapa? Karena ada orang yang bertanya. Nah, orang yang bertanya itu kalau dia sudah mendapatkan jawaban, maka dia harus melaksanakannya. Kalau saya tidak bertanya, ya itu bukan untuk saya. Fatwa itu kan bisa untuk pribadi, kan? Maka dia harus melaksanakan itu. Contoh ya, dalam surat Al-Baqarah itu kan artinya sapi betina. Itu kan kalau Anda membaca kisahnya, mereka kan bertanya tentang spesifikasi sapi, ya kan? Sapi itu yang bagaimana? Warnanya seperti apa? Laki apa perempuan? Ya kan? Begitu sapinya sudah ada, mereka malah mengingkari kenabian. Nah, kemudian karena sudah memegang takok, terus dikai bukti malah mengingkari, disitulah turun adabnya Allah. Nah, kalau kita membaca sejarah, karakter Bani Israel itu memang karakternya adalah kasratus soal. Banyak sekali mereka itu suka bertanya sesuatu yang sepele, dan itu justru menjadi beban bagi mereka. Coba kalau Bapak Ibu di sekolahan ada siswa yang terlalu banyak nanya. Kalau nanya biasa sih tidak apa-apa ya, tapi kalau terlalu banyak nanya kan juga nanti mengganggu. Ya? Dan juga ada yang dia dikit-dikit tanya, ini kerjakan pakai apa? Di buku apa di lembar kertas? Apa di laptop? Ini pakai file apa semuanya? Terlalu banyak nanya, tidak dikerjakan-kerjakan. Sebenarnya orang tidak bisa tahu semuanya. Nah, ini persis seperti karakternya Bani Israel tadi. Ada. Waktilafu alal anbiya, dan yang terakhir adalah mereka itu suka menyelisihi, suka kontradiktif dengan para nabi. Jadi nabi, jumlah nabi yang paling banyak itu diturunkan pada Bani Israel. Ya. Bani Israel ini kan masanya panjang sekali, semenjak Ayub Yakub itu sampai kepada Nabi Musa, ya, sampai kepada umatnya Nabi Musa. Itu kan banyak sekali nabi-nabi. Nah, nabi yang tercatat di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui ada 25 nabi. Sedangkan nabi yang tidak dicatat di dalam Al-Quran, tidak disebutkan, itu jumlahnya ratusan. Bahkan ada yang mengatakan ratusan, ribuan, banyak sekali. Ya, pokoknya setiap orang yang mendapatkan wahyu, ya nabi zaman dulu itu. Ada yang tidak diwajibkan. Dan mereka itu bukan hanya tapi juga hobinya Bani Israel itu adalah membunuh para nabi. Jadi hadis yang mendorong kita, memotivasi kita untuk sebenarnya menjalani agama Islam itu ya dengan rileks saja. Kalau kita sholat duha, Anda nyamannya berapa rakaat? Kalau saya 2 ya cukup. 2 saja, 4 gitu. Tidak perlu memberatkan diri 6 atau mungkin 8. Tapi kalau Anda mau, ya monggo silakan kalau mau latihan. Tapi ya ambil enaknya saja. Makanya ulama itu ada yang aku pengen urip enak ning dunya, ning akhirat juga berbahagia. Ada ulama yang tidak begitu menyukai puasa sunnah. Ya, ada yang puasa sunnah, sunnah ini daud. Ada ulama yang biasa-biasa aja. Ya, sama-sama betul ya, sama-sama enaknya. Yang nggak bisa itu adalah kita beribadah sampai betul-betul menguras fisik sehingga aktivitas yang lain itu terganggu. Itu juga tidak boleh. Maka hanya itu kan kiai-kiai di bawah itu. Kau nek belajarmu kok
menjadi ngantuk, belajarmu menjadi lemes hanya karena puasa, maka tinggalkan puasa itu. Jadi jangan sampai salah menyikapi tentang ibadah. Mas Toto semampunya saja. Dan kemis tidak apa-apa, tapi jangan terus dibuat daun, tapi efeknya apa? Ketika di sekolah lemes. Malamnya kan banyak itu, masih banyak ya pondok-pondok yang malamnya itu dibangunkan setiap hari ada. Saya dulu waktu pondok masih saya tidur sih. Saya ingat jam 2 itu sudah dibangunkan. Setengah dua itu dibangunkan karena antri yang mulai dan sampai subuh ya, pada subuh ngaji. Setelah itu tidak ada istirahat ya. Pagi makan itu biasa, sarapan sekolah. Wah, itu luar biasa. Ya, itu mungkin benar ya. Kalau kita mengambil yang ini, Mas Tato itu adalah kita jalani serileks mungkin. Jadi atau cara yang kita ambil itu di pondok ini adalah semampunya, ya, yang sering disampaikan oleh Pak Yai. Jadi ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan karena kita mampu menikmati, bukan karena menjadi beban. Ya, mampunya sehari berapa lembar Al-Quran, ya monggo. Wiritan, Anda tidak harus istighfar 1000 kali dalam sehari. Kalau mampunya 100, ya tidak apa-apa. Ya, kata Gusmus, ya Jawa Mustafa Bisri, kelemahan wirid ya, diamalkan oleh seseorang dalam jumlah banyak. Kelemahannya itu adalah susah untuk istiqomah. Contoh, Anda target tinggi sudah. Dalam sehari saya harus bersolawat 3000 kali. Oke, mungkin Anda seminggu 2 minggu masih kuat, tapi Anda sudah kena pekerjaan yang lain, kesibukan yang lain, nanti pasti akan stop dengan sendirinya. Tapi kalau Anda istiqomah, tapi cuma 100 sebelumnya, 100 saja, tapi terus itu jauh lebih baik. Maka ulama atau pepatah Arab mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang paling langgeng atau terus-menerus walaupun cuma sedikit. Titik tapi terus-menerus daripada banyak setelah itu vakum. Ya, contoh bulan ini saya ingin mengkhatamkan Al-Quran sekali atau 2 kali. Setelah itu sampai Ramadan tahun depan sudah malas lagi. Itu tidak boleh. Ya, jadi dipikir-pikirkan saja, enjoy. Yang penting apa? Istiqomah. Dan istiqomah itu akan melahirkan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Titik Allah alam bisawab. وبفرفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بغرفتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم هو الحبيب والذي نرجى شفاعته لكل هؤلاء من الأهوال حبي يا ربي قاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الضامن 5 أنفذي حر الوفاء الحبيب المصطفى والمرتضى ابناهما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد